Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian yang sekarang sedang menonton video saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Hal Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan progres penulisan makalah saya yang berjudul Algoritma FYP TikTok, Pendekatan Aljabar Linear dalam Sistem Rekomendasi dengan menggunakan kolaboratif filtering berbasis matrix factorization. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang yang membahas mengenai pengguna sosial media yang saat ini dihadapkan oleh banyak sekali informasi, produk, bahkan konten yang setiap harinya terus bertambah. Nah, dalam situasi ini, sistem rekomendasi sangat-sangat dibutuhkan untuk menyaring serta menyajikan informasi hingga konten yang paling relevan dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, sistem ini tidak hanya membantu dan juga meningkatkan pengalaman pengguna saja, akan tetapi berperan penting sebagai strategi bisnis dalam beberapa platform digital. Nah, sistem rekomendasi bekerja dengan memanfaatkan data pengguna yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat dibaca secara sistematis. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam membuat sistem rekomendasi ini yaitu dengan penggambaran data dalam bentuk matriks dan operasi matematika yang lebih dikenal dengan aljabar linear. Nah, konsep-konsep dasar seperti vektor, matriks, transformasi linear, hingga dekomposisi matriks itu sangat berperan penting dalam membangun model rekomendasi yang efisien dan akurat. Selanjutnya, aljabar linear itu tidak hanya relevan dalam lingkup akademik, tetapi seperti yang sudah saya bilang tadi, aljabar linear juga memiliki peran penting dalam penerapan nyata di bidang teknologi informasi, contohnya, khususnya dalam sistem cerdas. Nah, untuk contoh lebih spesifiknya yaitu sistem rekomendasi yang sebentar lagi akan kita bahas secara lebih spesifik. Nah, dengan mempelajari penerapan aljabar linear, kita dapat mengetahui nih bagaimana data dianalisis, pola dikenal, dan rekomendasi dihasilkan secara matematis. Oleh karena itu, makalah ini saya susun untuk membahas penerapan konsep-konsep dasar aljabar linear dalam sistem rekomendasi. Baik, selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Sebelum kita lanjut pada studi kasus mengenai penerapan aljabar linear dalam sistem rekomendasi TikTok, kita tentu harus mempelajari terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu aljabar linear, kemudian apa-apa saja operasi-operasi yang ada di dalamnya, kemudian em, apa itu sistem rekomendasi, apa saja jenis-jenisnya, kemudian digunakan pada saat apa saja. Nah, di situ hal-hal tersebut akan dibahas pada bab 2 landasan teori. Nah, kita masuk pada 2.1 yaitu pengertian aljabar linear. Nah, aljabar linear adalah cabang matematika yang mempelajari vektor, ruang vektor, transformasi linear, serta sistem persamaan linear. Nah, konsep ini menjadi dasar dalam berbagai aplikasi, seperti grafik komputer, ilmu data, teknik sipil, ekonomi, hingga kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam konteks pendidikan, aljabar linear dasar mencakup pengenalan terhadap operasi-operasi dasar seperti penjumlahan vektor, perkalian matriks, dan pemahaman mengenai determinan. Nah, menurut Anton dan Rawls tahun 2010, aljabar linear merupakan alat yang sangat kuat dalam menganalisis dan memodelkan hubungan antar variabel, khususnya dalam bentuk linear. Nah, dengan kata lain, konsep-konsep dalam aljabar linear membantu mempermudah pemecahan masalah kompleks yang melibatkan banyak variabel. Nah, dalam aljabar linear, data-data itu dan hubungan antar data direpresentasikan dengan vektor dan matriks, sehingga analisis dan perhitungan dapat dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Nah, aljabar linear banyak dipakai di berbagai bidang seperti ilmu komputer, fisika, ekonomi, dan teknik karena kemampuannya menangani masalah yang melibatkan banyak variabel secara bersamaan. Dalam konteks sistem rekomendasi, aljabar linear menjadi dasar dalam pengolahan data berbentuk matriks.
pencarian kesamaan antar pengguna atau item, serta teknik seperti dekomposisi matriks dan transformasi data untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan akurat. Selanjutnya, konsep-konsep dasar dalam aljabar linear. Ada matriks. Nah, matriks itu yang pertama ada matriks. Matriks itu adalah kumpulan angka yang tersusun dalam bentuk persegi panjang, diatur dalam baris dan kolom seperti tabel. Nah, fungsi matriks ini sendiri sangat beragam, mulai dari merepresentasikan dan mengolah data, menyimpan data dua dimensi, hingga menggambarkan transformasi geometris suatu objek di ruang dua atau tiga dimensi. Nah, untuk contoh matriks itu bisa dilihat pada gambar di sini. Kemudian ada operasi-operasi dasar pada matriks. Itu ada banyak sekali, ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, ada perkalian matriks, kemudian ada transpos matriks. Nah, yang kedua ada vektor dan ruang vektor. Vektor merupakan suatu entitas dalam matematika yang memiliki nilai besar atau magnitudo dan arah tertentu. Secara sederhana, vektor dapat dibayangkan seperti sebuah panah, di mana panjang panah menunjukkan vektor besar dan arah panah menunjukkan arah vektor itu sendiri. Umumnya, vektor dinyatakan dalam bentuk daftar angka yang berurutan, di mana nilai-nilai dalam daftar tersebut menentukan besar dan arah vektor. Nah, untuk operasi-operasi pada vektor dan ruang vektor itu ada penjumlahan dan pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan juga panjang atau norma vektor. Kemudian ada transformasi linear. Nah, dalam aljabar linear, transformasi linear merupakan suatu fungsi yang memetakan vektor dari satu ruang vektor ke ruang vektor lainnya, dengan tetap menjaga dua operasi dasar, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Untuk tampilan transformasi linear bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada dekomposisi matriks. Nah, dekomposisi matriks itu adalah proses mengubah atau memfaktorkan sebuah matriks menjadi hasil perkalian matriks-matriks lain yang lebih sederhana. Nah, ada 4 metode pada dekomposisi matriks ini. Yang pertama ada metode Crowd, metode Doolittle, metode Kolsky, dan juga metode eliminasi Gauss. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem rekomendasi. Nah, apa saja sih jenis-jenis sistem rekomendasi itu? Nah, jenis utama dalam sistem rekomendasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada collaborative filtering atau CF. Yang kedua ada content based filtering atau CBF. Tetapi ada yang namanya hybrid atau penggabungan dari dua jenis-jenis utama sistem rekomendasi tadi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada collaborative filtering atau yang bisa disingkat CF. Nah, collaborative filtering ini merupakan metode populer dalam sistem rekomendasi yang memanfaatkan data interaksi atau penilaian pengguna untuk memprediksi preferensi berdasarkan kesamaan antar pengguna atau user base atau produk item base. Nah, CF ini tuh efektif dalam e-commerce karena mampu mengungkap preferensi tersembunyi dari pola pembelian serupa, meski produk yang disukai berbeda. Nah, tantangan utama metode ini adalah cold start dan data sparsity, terutama saat pengguna baru belum memiliki riwayat interaksi. Meski begitu, siap tetap efektif jika tersedia banyak data dan partisipasi aktif dari pengguna. Nah, yang kedua ada jenis content based filtering atau biasa disingkat CBF. Nah, content-based filtering itu merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan fitur dengan preferensi eksplisit pengguna seperti kategori, merek, atau bahan. Nah, metode ini efektif untuk pengguna baru karena tidak bergantung pada data interaksi. Namun, kualitas rekomendasi sangat bergantung pada kelengkapan data produk. Sementara itu, collaborative filtering atau CF mengenali pola antar pengguna. Nah, penggabungan keduanya dalam sistem hybrid menjadi solusi ideal untuk mengatasi masalah cold start dan data sparsity. Pendekatan ini menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Kemudian yang terakhir ada sistem hybrid, yaitu gabungan dari dua metode utama yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan sebelumnya, yaitu CF dan CBF. Nah, sistem hybrid ini itu bertujuan untuk mengatasi keterbatasan masing-masing metode dan meningkatkan akurasi rekomendasi. Pendekatan ini mengombinasikan interaksi pengguna dengan item dan karakteristik konten item untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3 pembahasan, di mana di sini kita akan membahas mengenai studi kasus penerapan aljabar linear dalam sistem rekomendasi TikTok. Nah, di sini latar belakangnya itu adalah TikTok yang merupakan salah satu platform media sosial paling populer di dunia saat ini.
dengan miliaran pengguna dan triliunan data interaksi seperti likes, views, share, follow, dan waktu tonton. Agar pengguna terus menikmati pengalaman yang personal dan adiktif, TikTok mengandalkan sistem rekomendasi yang sangat kompleks dan dinamis, terutama pada fitur For Your Page atau FYP. Nah, sistem FYP TikTok ini merekomendasikan video secara individual berdasarkan pola interaksi pengguna. Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah matrix factorization yang berakar pada konsep aljabar linear. Pertama, yang harus kita lakukan itu adalah merepresentasikan data dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini, ada 3 user dan ada 4 film. Kemudian, setiap film itu diberikan penilaian dengan menggunakan angka 1, 0, dan tanda tanya, di mana angka 1 ini merepresentasikan interaksi positif seperti like, tonton sampai selesai, atau share. Nah, angka 0 ini merepresentasikan interaksi negatif, contohnya seperti lewati cepat atau tidak tertarik. Nah, tanda panah ini merepresentasikan tidak ada interaksi atau belum pernah ditampilkan sama sekali. Nah, masalahnya matriks ini tuh sangat besar dan sparsity-nya tinggi karena tiap pengguna hanya berinteraksi dengan sebagian kecil dari semua video. Maka kita butuh cara untuk memprediksi nilai-nilai kosong tersebut. Nah, dengan cara matrix factorization solusi aljabar linear. Di sini kita ingin memecah matriks interaksi R menjadi dua matriks laten dengan menerapkan rumus matriks interaksi R mendekati matriks P dikali matriks transpose Q. Nah, matriks R ini itu menggambarkan matriks rating asli atau pengguna X video. Kemudian matriks P ini itu merepresentasikan fitur laten pengguna dan matriks Q merepresentasikan fitur laten video. Sementara variabel M itu melambangkan jumlah pengguna, N jumlah video, dan K melambangkan jumlah fitur laten misalnya genre, gaya, tempo musik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tujuan optimasi. Seperti yang sudah kita paparkan di sini, bisa dilihat pada layar, yang memiliki arti kita ingin meminimalkan selisih antara rating aktual dan prediksi. Kemudian regularisasi juga ditambahkan untuk menghindari overfitting. Dan yang ketiga, solusi menggunakan metode iteratif seperti Stochastic Gradient Descent atau SGD atau Alternating Least Squares atau ALS. Nah, contoh implementasi sederhananya, misalnya di sini TikTok ingin merekomendasikan video untuk user ketiga. Nah, saat ini user 3 telah menyukai video B dan video C. Tetapi user ketiga belum pernah melihat video A dan video D. Kita latih model matrix factorization menggunakan algoritma seperti Stochastic Gradient Descent atau SGD. Nah, setelah pelatihan, maka diperolehlah data matriks prediksi seperti tabel di bawah ini. Nah, dari hasil ini, TikTok akan menampilkan video A dan video D ke user 3, karena sistem memperkirakan bahwa ia akan menyukai keduanya dengan nilai prediksi yang tinggi. Nah, untuk kaitannya dengan aljabar linear sendiri itu, matrix factorization itu secara langsung menggunakan konsep-konsep aljabar linear, seperti faktor. Faktor itu merepresentasikan preferensi pengguna atau fitur video. Kemudian ada perkalian matriks, nah digunakan untuk menghasilkan prediksi. Dan yang terakhir, dekomposisi matriks, yaitu merupakan inti dari pembelajaran sistem rekomendasi, dan masih banyak lagi. Kemudian, di sini kita bisa simpulkan bahwa dengan kata lain, setiap konten yang muncul di FYP TikTok adalah hasil dari perhitungan matematis yang sangat canggih dan banyak diantaranya dibangun dari pondasi aljabar linear. Saya rasa itu saja presentasi saya mengenai progres penulisan makalah yang sudah saya buat. Untuk salah-salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.